Nah, di sini jadi kita tahu bahwa untuk menjalankan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan statistik bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Excel, tergantung kebutuhan. Nah, di Excel juga ada berbagai macam cara, baik dengan cara mengetik rumusnya atau menjalankan add-in statistiknya, data analisis, atau mengoperasikan berbagai macam rumus matematika untuk menyelesaikan permasalahan statistika secara manual di Excel. Itu adalah korelasi. Nah, sekarang bagaimana sih kalau korelasi itu menggunakan SPSS? Kita copy dulu, kita masuk ke SPSS, kita coba file yang baru saja. Data kita paste di sini. Misalnya kita ingin mengoperasikan antara X dan Y, kita double klik lagi. X, Y. X jam belajar. Jam belajar statistik, Y-nya adalah nilai Z. Ya, tadi kita sudah bagaimana memberikan nama variabel, bagaimana memberikan label. Ya. Ada terkumpul data kita simpan. Kita berikan nama. Bagaimana prosedurnya? Ini analisis korelasi bivariat. Data yang ingin kita korelasikan masukkan ke dalam kotak. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini total atau one tile. Nah, kita di sini akan mencoba membuat latihan uji hipotesis yang diselesaikan dengan korelasi. Misalnya di sini ada langkah menentukan. Kita tuh dalam uji hipotesis harus melakukan 0 dan 1. Nah, 0 kalau di dalam dua variabel tadi, kalau korelasi lambangnya misalnya R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara jam belajar statistik dengan nilai ujian. Nah, satu kebalikannya. Nah, di atas tadi sama dengan. Kalau kebalikannya berarti ada di sini. Nah, sesuai dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya, kalau R sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 0, maka di sini adalah mana spesial dua ujung. Ya, dua ujung.
korelasi signifikan total. Nilai ujian dengan jam belajar sama aja jam belajar dengan nilai ujian. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jam belajar dengan nilai ujian sama aja dengan nilai ujian dengan belajar korelasinya sama aja. X dengan Y atau Y dengan X sama aja. N-nya ada 10, signifikannya untuk total 0,000. Artinya ini adalah signifikan untuk tingkat keyakinan sudah 5%. Karena di sini nilai signifikannya kurang dari 5%. Bahkan dengan tingkat keyakinan 99% pun juga signifikan karena di sini adalah kurang dari 1%. Jadi ada korelasi antara nilai ujian dengan jam belajar. Korelasi 0,93 kurang dari 0,05 atau kurang dari 0,01 sehingga disebut dengan korelasi yang signifikan antara nilai ujian dengan jam belajar. Korelasinya positif. Nah, bagaimana kalau satu ujung coba? Ada hubungan positif. Kalau di sini kebalikannya, kalau ini lebih besar, sini lebih kecil sama dengan mana lebih besar dengan ya? Nah, kalau tandanya seperti ini, maka kita bisa menjalankan korelasi, analisis korelasi. Bantai satu ujung sebelah kanan karena satu tandanya adalah lebih besar. Yang benar kita adalah nilainya itu sama saja. Yang berbeda nanti adalah di sini. Signifikan bantai satu signifikan satu ujung. Kalau signifikan satu ujung biasanya dua ujung juga signifikan. Itu adalah korelasi untuk menguji hubungan antara dua variabel. Nah, korelasi berikutnya itu untuk apa saja? Ada korelasi yang digunakan untuk menguji uji validitas. Misalnya validitas itu kita pertanyaan survei dengan menggunakan di sini ada yang kita contohkan ya 3 saja lah. Ada 6 pertanyaan. Ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan ini di copy. Kita akan uji validitas dengan menggunakan korelasi. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang korelasi. Korelasi kita bersihkan datanya baru aja. Kita bahas dari sini. Dari P1, P2, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 6. Di sini, nah, karena kita ingin menguji validitas, maka kolom ini bisa disebut atau diberi nama validitas. Prosedurnya sama, analisis, korelasi juga, bivariat juga, pakainya adalah satu ujung. Jadi korelasi itu karena hasilnya harus positif. Kalau lebih besar dari 0, maka harusnya pakai satu ujung. Semua variabel dimasukkan. Oke. Pertanyaan 1 dikatakan valid di sini, pakainya adalah satu ujung. Pertanyaan 1 valid. Ini kalau kurang dari ya 0,005 di bawah dari 0,05 ini begitu.
Jadi kalau dalam uji validitas dengan menggunakan korelasi, itu tadi prosedurnya. Ya, kita ulangi. Data diketik semua, ini dijumlahkan. Jumlahnya, kemudian dikopikan. Dipaste di sini. Nah, itu kemudian dikorelasikan, analisis korelasi. Oke. Pertanyaan 1 validitasnya 0,659. Pertanyaan 2 validitasnya 0,661. Pertanyaan 3 validitasnya 0,791. Pertanyaan 4 validitasnya 0,925. Pertanyaan 5 validitasnya 0,864. Pertanyaan 6 validitasnya adalah 722. Ini uji validitas digunakan untuk menguji kalau masa penelitian dengan menggunakan kuesioner. Ini teknik korelasinya sudah saya sampaikan. Ya, ini adalah bagian dari metode penelitian kuantitatif ya, dengan menggunakan korelasi untuk menguji validitasnya. Itu adalah korelasi. Ya. Ada adzan tes dulu. Berikutnya adalah tentang bagaimana menggunakan prosedur regresi. Nah, di sini ada variabel X dan Y. Ya, variabel X dan Y. Ini saya contohkan dulu bagaimana menggunakan regresi dengan menggunakan Excel. Dari ini aja. Copy dulu, kita paste. Ini tadi adalah X-nya.
Ini sebagaimana materi sebelumnya yang eh, membahas tentang regresi. Di sini ada regresi yang dibahas, regresi sederhana dulu. Y sama dengan A plus B X. Persamaan dasarnya adalah Y sama dengan plus A plus B X. Kemudian yang dicari nanti adalah nilai A nya berapa, B nya berapa. Ya, jadi kalau misalnya Y adalah nilai ujian, X nya adalah jam belajar, maka H1-nya adalah B terdapat pengaruh nilai ujian. Jadi H0-nya B lebih kecil sama dengan kebalikannya lebih besar ada sama dengannya. Artinya kalau untuk statistik ya perlu di add in dulu, ya, add in, Excel add in, kemudian ini dipilih, analisisnya ini dipilih, kemudian oke. Jadi kalau sudah di add in seperti itu maka akan muncul seperti ini. Kalau tadi korelasi sudah regresi. Y-nya mana ini Y-nya? X-nya mana ini X-nya? Kemudian baris pertama Y adalah label, bukan angka. Outputnya kita taruh di sini. Nah, A-nya berapa? A-nya seperti ini. A-nya di sini. B-nya seperti ini. Nah, dari angka tersebut maka bisa dibuat persamaan Y sama dengan 42,5 plus B-nya adalah 20X. Nah, ini artinya apa? Artinya persamaan regresi seperti ini apabila X sama dengan 0, X ini jam belajar. Berarti mahasiswa nggak belajar sama sekali, nilainya adalah 42,5. Apabila belajar 1 jam nilainya meningkat 20. Per jam itu nilainya meningkat 20. Ya. Per jam nilainya meningkat 20. Belajar 1 jam nilainya meningkat 20. Jika kalau di sini belajarnya 1 jam maka dia akan nilainya menjadi 62,5. Kalau belajarnya 2 jam, coba kita lihat dulu. Ya, A-nya ini A, ini B, ini adalah 20. Contoh saja. Ini belajar nilainya belajar setengah jam. Ini X.
1 1,5 2 2 dikalikan ini ditambah ini kali. Jadi kalau belajarnya adalah setengah jam, nilainya jadi 52,5. Ini. Belajar 1 jam nilainya 62,5, belajar 1,5 jam nilainya 72,5, belajar 2 jam nilainya 82,5, belajar 2,5 jam nilainya 92,5. Jadi pengaruh positif B di sini pengaruhnya itu positif. Pengaruh positif itu apa? Kalau X-nya naik, Y-nya naik. X-nya naik, Y-nya naik. X-nya naik, Y-nya naik. X-nya naik, Y-nya naik. Positif. Itu adalah prosedur dengan menggunakan Excel. Nah, bagaimana kalau menggunakan SPSS, analisis regresi linear. Nah, dalam regresi tadi ada X, ada Y. Penempatannya apa? Penempatannya bagaimana nilai Y ini sebagai nilai dependent. X. Ya, kenapa disebut dengan dependent? Karena di sini kita mendapatkan nilai ujian adalah sebuah variabel yang dipengaruhi oleh jam belajar. Dan variabel jam belajar di sini adalah independen, tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Di sini ada 2 variabel. Jadi yang perlu